Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Iya, Terkait saya ada tugas dari kegiatan CGP. Sebelumnya saya terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk saya melakukan wawancara sedikit tentang terkait dilema etika. siap. Silakan Pak Hendra, saya sangat senang sekali nih bisa berbicara, bisa diwawancara ya apalagi teman-teman TGP kayak Pak Hendra. Ya, bangga, silakan nih mulai. Ya, oke. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih Pak Bapak mengenali setiap kasus tentang dilema etika dan rujukan moral? Nah, itu biasanya kita mengenali dulu nih kasus dilema etika nih. Biasanya kami perhatikan dulu situasi di mana harus memilih antara dua pilihan yang secara moral sama-sama benar, sama-sama apa ya, sama-sama dari segi kebajikan sama-sama baik lah. Oke, terus Pak nih, bagaimana sih Pak setiap proses pengambilan keputusan di setiap sekolah kita atau sekolah ini ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Biasanya kita memakai sistem musyawarah, jadi kita pakai pertimbangan yang matang lah, kita melibatkan beberapa stakeholder atau beberapa pihak terkait untuk menentukan mana yang kita ambil, dan itu juga kita pakai skala prioritas mana yang lebih penting Pak. Iya, bisa. Terus untuk langkah-langkahnya nih Pak, atau prosedurnya yang biasa Bapak gunakan atau ikuti dalam situasi tersebut seperti apa Pak? Yang pertama tentunya kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dulu nih. Nah, berdasarkan fakta-fakta itu kita adakan musyawarah dengan beberapa pihak terkait, baru kemudian kita ambil keputusan tentunya dengan pertimbangan yang matang tadi, dengan skala prioritas dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa sih Pak yang paling biasanya efektif dalam pengambilan keputusan dan biasanya dalam kasus dilema etika Pak? Menurut saya itu yang namanya musyawarah dan pertimbangan yang matang itu merupakan hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini. Jadi kita percaya bahwa musyawarah dan pertimbangan yang matang dan skala prioritas tadi merupakan hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini. Terus untuk biasanya Pak, tantangannya yang paling utama itu biasanya yang dihadapi saat mengambil keputusan apa Pak ketika kasus dilema etika itu dijalankan? Yang pasti karena kita dihadapi oleh dua pilihan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan, nah itu yang merupakan tantangan kita. Jadi kita agak bingung juga karena dua-duanya baik, dua-duanya benar. Nah itu tantangan yang kita hadapi juga seperti itu. Terus nanti nih Pak, ketika apakah Bapak memiliki jadwal khusus ketika tak kalah atau menyelesaikan setiap kasus dalam dilema etika ini? Biasanya seperti apa? Kita nggak punya sih, kami nggak punya jadwal khusus. Ya. Namun penyelesaian kasus dilema etika ini disesuaikan saja dengan tingkat kesulitan dan kepentingan. Ya. Jadi kepentingannya apa dulu, nah kita sesuaikan dengan itu aja. Kalau jadwal kita nggak ada jadwal khusus. Terus setiap permasalahan ini Pak, apakah ada orang yang atau faktor-faktor tertentu yang biasanya membuat Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Biasanya kita melibatkan beberapa pihak terkait, seperti misalnya komite sekolah kita libatkan, orang tua siswa atau wali murid juga kita libatkan, dan pihak-pihak lain lah yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam situasi tersebut. Jadi kita libatkan juga. Oke, untuk pelajaran yang paling utama nih Pak yang biasanya Bapak lakukan ketika pengalaman atau yang mengambil keputusan dilema ini seperti apa Pak? Jadi pelajaran yang utama yang kita ambil itu pertama pentingnya musyawarah. Jadi
karena tadi dilema etika ya, jadi kita harus musyawarah, terus berkolaborasi juga dengan teman-teman, tadi dengan pihak komite, orang tua siswa dan lain sebagainya, dan juga cara berpikir berbasis rasa peduli pada saat kita mengambil keputusan dilema etika tadi. Jadi pertama pentingnya musyawarah, kemudian kolaborasi, dan cara berpikir berbasis rasa peduli kita. Itu barangkali yang pelajaran yang utama yang kita ambil tadi. Siap. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk kesempatan ini. Saya sangat menghargai diskusi yang telah saya lakukan dengan Bapak. Terus semoga informasi yang saya bagikan ini dapat memberikan kontribusi kepada teman-teman juga pengambilan keputusan di lingkungan sekolah juga nih Pak. Iya. Saya juga terima kasih, dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman CGP seperti Pak Hendra. Harapan saya Pak Hendra juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, dengan sekolah, sehingga apa yang kita harapkan untuk kemajuan sekolah dapat terwujud. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak. Ya. Salam. Mohon izin Pak. Pak, terkait yang kemarin saya ada tugas dari CGP bahwa saya ada tugas wawancara, yaitu temanya adalah dengan dilema etika. Nah, saya hari ini mohon izin, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan sama saya bisa melakukan nanti kegiatan saya wawancara dengan Bapak. Mungkin saya langsung aja kali Pak ya. Terkait kita dengan dilema etika nih Pak. Saya selama ini Pak, bagaimana sih Pak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Sebetulnya gini, kalau kasus-kasus yang ada di sekolah itu kan banyak. Ya. Nah, kita identifikasi dulu dari mulai kasus yang kita anggap ringan sampai kepada kasus yang berat. Ya. Tentunya dalam menyelesaikan kasus ini tidak bisa sendiri, ya. Kita melibatkan beberapa elemen, di antaranya itu tadi ada BP, ya, ada PKS keseluruhan, lalu dengan mungkin bidang hukum juga. Ini kita musyawarahkan bagaimana mencari solusi terbaik untuk menangani sebuah kasus sehingga membuahkan hasil yang maksimal. Siap. Oke Pak, selama ini Pak, bagaimana sih Pak menurut Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah antara benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau mengambil satu keputusan, kita harus kita telahani sejauh mana lanjutkan, ya. Jadi seperti sikap yang memang sikap itu utuh dalam arti mengambil satu tindakan. Biasanya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedural ya, saya kan tidak mungkin seorang pimpinan ya mengetahui awal mula kasus ya tanpa adanya informasi dari bawahan saya atau para PKS ya. Tentunya ada kasus-kasus kecil yang tidak perlu juga disampaikan ke saya, misalkan kenakalan anak, cukup wali kelas dengan BP atau dengan pihak orang tua.
Tapi kalau kasus yang berat, yang memang anak ini mengarah kriminal, Iya. ya itu wajib ya sifatnya terutama dari pihak BP dan pimpinan OSIS untuk memberitahu saya tindakan apa, langkah apa yang harus saya ambil. Biasanya Pak, apa saja nih Pak selama ini Bapak menganggap bahwa efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Begini ya, kita membuat sebuah semacam rubrik ya, semacam rubrik bagaimana kita menentukan sikap dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jangan sampai keputusan itu dilema ya, artinya kalau saya mengambil tindakan begini nanti itu tadi ada dampak seperti ini kan dilema. Kalau saya tidak ambil ya tentu dampaknya akan begini. Salah satu contoh umpamanya anak ini harus saya keluarkan ya, karena anak ini di satu sisi sedikit agak berbau-bau kriminal, tapi di sisi lain anak ini kelas 9 ya. Yang berdampak dia akan mengalami drop out sekolahnya ya, atau kita sudah deklarasi dengan pihak dinas bahwa anak-anak yang seperti itu ya itu harus ada pembinaan dan sebagainya seperti itu. Siap. Nah biasanya Pak yang merupakan selama ini merupakan tantangan Pak untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu, tantangannya seperti apa Pak? Macam-macam ya di sekolah itu tantangannya. Terkadang gini, pada saat anak ini melakukan hal yang notabene anak ini harus keluarkan, tapi ada salah satu orang tua yang memang tidak menerima anak itu keluarkan. Nah, tentunya sedikit saya dilema. Sementara kalau saya pertahankan dia tidak akan ada perubahan. Sementara kalau memang saya keluarkan juga orang tuanya tidak setuju seperti itu. Sehingga kita membuat surat kesepakatan. Artinya ada SP1, SP2, SP3 seperti itu. Sehingga itu yang menjadi barometer tolak ukur kita antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi orang tua juga memperhatikan anaknya, ya kita juga sama seperti itu. Nah ini Pak, sebelumnya Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Oh, kalau jadwal tidak ada. Artinya kita tentatif saja ya. Tentatif dalam menyelesaikan. Kan tidak semua atau setiap hari ada kasus seperti itu. Nah ini sebagai seorang faktor-faktor nih Pak, apa yang selamanya ini biasa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Ada Pak, maksudnya seseorang ataupun pihak lain gitu yang memperbantukan ketika Bapak mengambil keputusan. Itu tadi saya membuat rapat kecil dengan bawahan saya, terutama para wakil-wakil kepala sekolah, ya, sehingga kita merumuskan, ya, dalam mengambil sebuah keputusan kita rumuskan. Nah, jangan sampai itu tadi ada dampak seperti itu. Jadi saya juga tidak mungkin langsung ketuk palu, ya, tanpa melihat sisi kanan, sisi kiri. Kalau memang sepanjang anak ini mau berubah, baik akhlak, moral dan sebagainya, kenapa tidak kita bantu demi yaitu tadi program pemerintah yang mencerdaskan anak-anak bangsa. Oke, ini dari semua hal nih Pak, pembelajaran apa sih Pak yang biasa Bapak ambil atau Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini Pak? Kalau pembelajaran ya selama saya menjadi pimpinan banyak sekali ya hiruk pikuk ya, artinya tapi memang selama ini kalau saya amati ya dari tahun ke tahun ya kasusnya landai, tidak seperti ya tidak ada yang bergejolak sampai kepada di media mas, tidak ada. Alhamdulillah seperti itu. Oke, terima kasih Bapak untuk waktu yang diberikannya. Ini adalah bagian dari saya, tugas dari JGP Pak, untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah, salah satu bentuk tugas Ya. Mohon izin, saya sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk meluangkan waktunya untuk pertemuan ini.
Terima kasih Bapak. Ya, sukses selalu. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.